Di dalam surat Al-Hijr ayat 78 sampai 79, di situ Allah katakan, wa in kana ashabul aikati lazalimin fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin. Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim. Maka kami membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang. Aikah ini nama sebuah pohon. Jadi pohon itu dikelilingi oleh ladang. Pohon inilah yang disembah oleh kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Dikatakan Allah, kedua kota itu maksudnya antara kota kaum Sodom sama kota Nabi Syuaib ini dekat jaraknya. Kenapa kaum Nabi Syuaib ini tidak bisa mengambil pelajaran dari kaum Lut? Itu maksud ayat ini. Jadi memang penyembahan kepada berhala, kepada pohon ini, kadang kita bingung juga mikirinnya. Apa alasan mereka kok sampai pohon disembah? Nah, ada juga nih yang saya lihat di mana, yang pohonnya itu nanti digantung-gantung permintaan. Waduh, itu syirik itu. Jangan sampai kita melakukan hal seperti ini. Misalnya kalau digantung nama kita sama nama calon kita nanti akan abadi subur seperti pohon ini, itu udah syirik kita. Jadi jangan kita terikutlah hal-hal seperti ini, karena ini dianggap sesuatu yang bagus ya. Kalau apalagi anak-anak muda yang jauh dari pemahaman agama, ya udah banyak kok orang jadian karena itu. Sama kayak di Mekah itu, banyak orang Indonesia ini kan suka tuh ke tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu sampai tembok dibuat pemerintah Arab Saudi itu dicoretin sama orang Indonesia. Dibuatnya namanya Ujang Love Upi, jadi supaya bisa abadi cintanya. Ini udah bagian dari syirik sebetulnya. Sampai habis sama spidol dicoretin sama orang-orang Indonesia. Jadi jangan sampai kita juga jadi kaum Nabi Syuaib lah, suka nyembah pohon, menganggap sebuah pohon itu ada kekuatan di dalamnya. Ini jangan sampai dilakukan dan dianggap biasa. Ini bahaya. Karena memang iblis bercokol di pohon-pohon seperti ini untuk menyesatkan manusia. Kalau kita ingat sebuah riwayat, ada pohon yang disembah oleh orang di desa itu. Ada seorang pemuda yang bertauhid kepada Allah. Dilihatnya banyak orang melakukan penyembahan terhadap pohon itu. Dia berangkat membawa kapaknya, mau ditebangnya pohon itu. Nah, jin yang penunggu pohon itu keluar. Kau mau kemana? Aku akan menebang pohon ini. Ini sudah membuat orang sini syirik jadinya. Ginilah, pokoknya kalau kau nggak jadi menebang pohon ini, setiap kali pagi kau bangun ada uang di bawah bantalmu. Hilang keimanan dia gara-gara disuap oleh jin ini dengan uang. Karena jin ini merasa tidak akan mampu melawannya, karena kekuatan pemuda ini ikhlasnya untuk menebang pohon itu tinggi. Jadi iblis tidak kuasa kepada orang-orang yang ikhlas. Pulang dia ke rumah, paginya besok bangun, ternyata memang ada koinnya. Berarti benar nih. Hari kedua masih ada, masih aman. Hari ketiga nggak ada, dia bawa lagi kapaknya. Dia mau menebang pohon itu, jin yang sama datang lagi. Kok mau kemana? Aku mau menebang pohon ini. Jangan coba kau teman-teman, enggak, kau bohong sama aku. Tadi pagi aku bangun gak ada lagi uang. Kalau kau tetap mau menebangnya, akan ku hazab kau sini. Oh, berani kau sama aku? Berani, kata jin ini. Begitu berantem, kalah pemuda ini. Ditanya, kenapa aku kok bisa selemah ini sekarang? Karena kau ingin menebang pohon itu karena uang. Kalau beberapa hari yang lalu kau memang ikhlas untuk menebangnya. Jadi kalau orang-orang tahu agama, kalau kena duit aja lah, ini bahaya juga nih. Dekat sama-sama orang yang kaya yang tidak ikhlas gitu. Akhirnya diremot sama mereka gitu. Jadi sedapat mungkin kalau orang kaya yang mau menyumbang, tolong ikhlas, jangan di setel ustadznya gitu. Ini kadang-kadang didekatinya para ustadz tetapi untuk
dimanfaatkannya gitu untuk dijengkalinnya. Jadi memang bahaya nih, banyak orang gara-gara uang nih kena deh, jadi hilang keikhlasannya. Jadi hati-hati juga nih, bagi orang kaya tolong ikhlas. Bagi para ustadz, jangan menganggap orang kaya itu untuk tempat bernaung. Nah, di sini kita kena jadinya nanti. Jangan sampai kita ini tunduk dengan uang. Kemudian kita lanjutkan kembali. Kaum Nabi Syuaib ini di mana letaknya? Di namanya daerahnya Ma'an, itu perbatasan negeri Syria, berdampingan dengan danau kaum Lut ini. Nah, jadi nama kabilah mereka ini kabilah Madian bin Ibrahim alaihissalam, makanya namanya kaum Madian. Kalau para ulama mengatakan sesuai dengan hadis Rasulullah, Nabi Syuaib ini dikenal dengan sebutan Khatibun Nabiin, katibnya para nabi. Kenapa? Penyampaiannya fasih. Jadi masing-masing nabi itu ada kelebihannya. Nah, Nabi Syuaib ini Khatibun Nabiin. Dia kalau menyampaikan tuh fasih, kejelas, bagus ungkapan kata-katanya. Jadi lembut dia kepada kaumnya. Bagus susunan kata-katanya ini. Makanya dia disebut Khatamun Nabiin. Nah, jadi mereka ini menyembah aikah, pohon yang dikelilingi oleh ladang. Dan bukan itu saja, mereka memiliki karakter yang jahat dalam berdagang. Itu mereka suka curang, kemudian mereka juga suka duduk-duduk di jalan untuk mengganggu dan menakut-nakuti orang. Nah, ini karakter kaum Nabi Syuaib. Jadi bermuamalah, bergaul sama manusia, jual beli itu kurang bagus. Tidak jujur mereka di dalam berdagang. Nah, kaum Nabi Syuaib ini masih banyak sampai sekarang, teman-teman, tapi ditipunya juga. Jadi sering kita tuh tidak berenak-enakan sama kawan. Dia menawarkan barang, kemudian dia katakan ini harganya itu sebetulnya sama orang 2.500.000, tapi karena kita kawan, saya jual 1.500.000. Rupanya kawannya ini beberapa bulan kemudian ketemu orang yang jual itu cuma 500. Nah, di situ sering kenanya itu. Makanya kalau ngambil untung itu yang semestinya, yang sewajarnya gitu. Jangan sampai kita sudah berbohong akhirnya ketahuan, nanti tidak enak sama enak kita jadinya kan, sulit. Kita ketemu udah malu-malu ya. Kenapa kita jelek bermuamalah dengan dia. Nah, kaum Nabi Syuaib ini masih banyak curang di dalam jual beli. Di sini dikatakan oleh Allah dalam surah Al-A'raf 85, wa ila madyana akhahum Syuaiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Dan kami mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Syuaib. Maksudnya itu, kalian tuh udah kenal lama kok sama Syuaib nih. Kalian tahu akhlaknya, tahu kebaikan hatinya, supaya kalian tidak ragu. Gitu juga kan kalau misalnya nih orang di luar yang tidak kita kenal nawarin sesuatu, pasti kita kadang ragu. Tapi kalau orang yang udah kita kenal, dia baik, jadi dia ngomong itu kita langsung percaya jadinya, karena kita sudah tahu dianya itu seperti apa. Nah, makanya diutus Allah dari kalangan kalian sendiri. Apa kata Nabi Syuaib? Hai kaumku, sembahlah Allah. Jadi dikatakan oleh Nabi Syuaib itu ajakan untuk mentauhidkan Allah. Jangan kalian sembah pohon, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Tauhid ini dari ajaran para nabi dan rasul itu pasti mengajak umatnya kepada mengesahkan Allah. Allah itu hanya satu. Sembah hanya Allah. Tidak ada Tuhan bagimu yang selain Allah. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Kalian lihat enggak itu kaum Lut durhaka karena
kalian masa nggak ngambil pelajaran? Udah jelas buktinya nyata. Apa kesalahan mereka dibalas oleh Allah. Bagaimana perjuangan Nabi Lut udah sampai ceritanya kepada kalian. Kok kalian malah nyembah pohon? Orang kalau udah terlalu gila deh sama dunia ini, itu apa aja disuruh mau, kayak gandain uang, orang ini bisa ikut. Kemudian percaya dengan bisnis, kita nanam 3 juta nanti terima 21 juta. Nah di bukan Pekanbaru sih, jaraknya sekitar 2 jam lah dari Pekanbaru. Kita invest sapi ternak ya. Jadi itu uang 11 juta nanti bisa jadi 100 atau apalah. Yang saya dengar seperti itu. Ya, padahal kan nggak masuk akal kan. Uang 11 juta dapat keuntungannya itu 1 bulannya berapa ya? 3,5 jutaan lah. Kan itu nggak mungkin. Dana 11 juta. Nah, akhirnya banyak yang ikut. Satu kampung miskin jadinya sekarang. Ada yang jual mobil, ada yang jualnya kebun sawit ya. Jadi kita tuh gila kalau udah cerita duit masuk. Itu kadang yang nggak masuk akal akhirnya dibuat kan. Dan itu banyak pengikutnya. Dia aneh, nggak masuk akal tapi banyak pengikutnya. Itulah kalau orang sudah terlalu cinta dengan dunia. Jadi kalau udah terlalu sayang sama duit, sayang sama harta, itu udah jadi bodoh ya dia. Tidak bisa mengambil pelajaran dan hati ini jadi tertutup. Gimana pun orang nasihatin baik, itu sudah tidak diterima lagi. Kemudian apa nasihat Nabi Shu'aib kepada kaumnya ini? Baik sebenarnya. Apa yang dikatakan Nabi Shu'aib ini? Fa'auful kaila wal mizan wala tabkhasun nasa asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, janganlah kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Jadi apa yang dikatakan Nabi Shu'aib ini sebetulnya berlaku kok untuk di mana pedagang di pasar-pasar gitu. Sampai kan sering ditera, timbangan ditera ulang. Mereka itu menganggap itu sesuatu yang baik untuk mendapatkan keuntungan. Ditambah-tambahin tuh timbangannya, di bawah dikasih magnet. Curang lah. Kalau kita lihat di beberapa video YouTube, rekaman-rekaman CCTV melihatkan pedagang, misalnya yang jual jeruk, di sini udah disiapin ya jeruk-jeruk jelek yang udah dikantongin. Jadi ketika orang beli, diambilnya kantong itu, diisinya, ditimbangnya benar, dia arahkan ke belakang. Nah yang jelek nih yang dikasih. Dia nganggap itu sesuatu, itulah yang baik, itulah yang bagus. Banyak kan yang nipu-nipu di pasar. Oh ini kualitasnya bagus, kalau itu tuh apa, dia agak kasar dia. Kalau yang ini yang bagus harga, yang padahal ini yang kasar itu kadang yang bagus malahan bahannya. Banyak nggak kita lihat di pasar-pasar seperti ini? Saya sering menyampaikan kekhawatiran saya, kenapa banyak sih pasar-pasar tradisional yang terbakar? Mall-mall kok jarang? Karena mall kan fair, harganya sekian, diskon 20%, mau beli nggak ya udah. Tapi kalau kita udah main tawar-menawar itu yang nggak pandai nawar ya kena lah. Ditawarin mau kena, modal 50.000, ditawarin 250.000. Datang yang nawar, nggak bisa 200, aduh 200 belum dapat lagi, modalnya aja nggak dapat. Nah, itu yang sering terdengar. Tapi kalau kita belanja ke mall, harga udah ada, mau beli ya enggak ya udah. Ada lagi itu yang kadang saya lihat ngambil merek orang lagi kan. Yang sering itu yang kita lihat itu Levi's lah, Levi's 501, 505 itu paling sering dipalsuin. Mereka nggak takut ngambil apa namanya itu, dikira mereka itu baik bagi mereka gitu. Atau dibedakan lah, misal kayak ada merek sendal dulu dibedainnya, satu Carfil, satu Carwil, itu boleh lah gitu. Ini merek 501 dibandrolin bandrol harga aslinya, padahal modal 50.000 dijual, jadi seolah orang bangga nanti. Kadang kan konsumen ini lain pula bebalnya kan. Oh lihat nih celana aku 501, harganya sekian, aku beli cuma 250 itu aja udah banyak untungnya, itu modal 50, 65. Banyak nggak kita lihat seperti ini?
Saya heran kan, tiap sebentar pasar ini terbakar, tiap sebentar pasar ini terbakar. Saya sering bilang sama pedagang-pedagang, udahlah, jujur aja lah, karena kalau tidak jujur, nanti yang kenanya kan semua jadinya. Yang jujur pun kena. Kadang yang dagang emas kan, banyak campuran yang kuning juga. Jadi pas orang tuh jual, pas diuji banyak udah hitam dia kan, akhirnya harganya murah. Sementara kita kadang iri, lihat orang kenapa ya dagangannya rame, kita nggak jujur. Orang jujur, orang buka kulit tanpa isi, sekian harganya. Timbangan begitu juga, ditimbang di sini, nyampe ke rumah, ditimbang lagi di rumah sama. Kita gerakan apa namanya ini, belanja di kedai tetangga bagus, mahal-mahal dikit tidak ada masalah. Tapi kenapa orang lari juga? Kadang kita nggak jujur jualan. Harga beda oke lah, nggak jujur dalam masalah timbangan. Gula sekilo jadi 9. Ini yang harus kita perhatikan. Dagang lah, jangan curangin orang. Jual beli seperti ini sampai hari ini masih ada. Sampai hari ini masih ada. Kaum Nabi Su'aib ini masih ada. Nyembah pohon sih enggak, mereka sholat. Tapi yang nipu ini tidak bisa mereka tinggalkan. Kadang pakai, saya ini udah haji nih, saya ini udah haji nih. Apa hubungannya? Nipu juga gitu kan, malu jadinya. Kalau sempat diurut lah, kecurangan-kecurangan pedagang ini banyak. Jual duku, pas musim duku tuh. Dari jauh kan kita lihat tuh, harga 5.000. Pas dekat rupanya di ujungnya ada tulisan setengah. Itu udah bohong. Di depan besar minta ampun. Begitu kita beli dari belakang diambil. Nah ini ketidakjujuran pedagang, daganglah dengan baik. Ya Rasulullah SAW. Yang jelek bilang jelek, yang bagus bilang bagus, yang harganya memang pantas mahal sekian, yang memang enggak ya jangan. Itu yang membuat Rasulullah tuh dagang itu sampai berlipat untung. Itu maksudnya apa? Orang ridho membeli dengan kualitas barang itu wajar kok dijual dengan harga sekian. Kan ada barang ini modalnya murah, tetapi dia bisa dijual mahal. Nah, contohnya nih kita lihat ya, orang buat jam tangan, satu murah, yang satu lagi yang handmade, membuat tangan seperti Rolex, itu kan memang betul-betul pekerjaan tangan. Modalnya tangan nggak pakai mesin, tapi jauh lebih mahal. Gitu juga parfum. Ada yang sekali dipesan 6 bulan baru selesainya. Betul-betul mereka buat. Harganya sampai seperti bakarat ya, sampai 60 jutaan parfum. Ada lagi seperti ya macam-macam, nanti saya sebutkan, nanti dibilang pula saya sok pula masalah parfum. Begitulah, kalau kualitas bagus modal murah pun orang berani ambil mahal. Nah, dari nasihatin jangan kurangi timbangan, jangan kalian buat kerusakan di muka bumi. Maksudnya apa? Udahlah dagang curang, kemudian mereka suka nakut-nakutin orang, suka malak-malak orang di jalan. Sampai apa kata Ibnu Ishaq bin Bashar dari Juwaibir, dari Ad-Dahak, dari Ibnu Abbas yang berkata, mereka ini kaum yang suka ngumpul-ngumpul di jalan, berbuat curang sama orang lain, kemudian mereka lah manusia pertama menciptakan tradisi jahat tersebut. Jadi awal mula preman di dunia ini kaum Nabi Suhaib lah. Tungguin orang di jalan. Kadang kalau kita pas bepergian di luar kota itu lucu tuh. Jalan tuh berlobang, ditimbunnya pakai pasir dikit, terus dia minta sumbangan dari pagi sampai sore gitu kan. Itu kan jahat sebenarnya itu. Tapi kalau nggak maksa sih nggak apa-apa. Tapi kalau yang maksa tuh, ada juga kita lihat tayangan memang betul-betul dipalak ya, lewat kampung dia mesti bayar. Dipungli-pungli di jalan ini kan masih banyak. Jadi awal mula preman itu inilah kaum Nabi Suhaib ini, suka ngumpul-ngumpul di jalan, nakut-nakutin orang. Nah, ini preman pertama di muka bumi lah. Wa tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabghunaha iwaja. Dia suka menghalang-halangi orang beriman di jalan Allah. Jadi kalau orang yang ngikut Nabi Suhaib itu dihalang-halangi, ditakut-takutin, pokoknya dibuat tidak nyaman lah.
kaum Nabi Syuaib ini. Mereka berusaha mengubah jalan itu jadi bengkok. Nah, sebetulnya yang seperti ini ada. Orang cobalah kalau sekarang dia jujur, misalnya bekerja, malah dia dimarahin kadang-kadang. Kau tuh jangan jujur betul. Kalau kau jujur betul, kapan kau punya uang lagi seperti itu? Kan ada yang dipengaruhi seperti itu. Kau buat seperti ini ya, misalnya dana turun 3.500.000, kau kerjakan sendiri, misalnya untuk makan porsinya tuh 2 juta, udah kau jadikan aja, kurangin aja nasi kotaknya itu. Aturan misalnya kotak itu 1 kotak isinya nasi dan lauk, ganti aja risoles, pastel, kasih aqua, kan orang nggak tahu. Ini di mana-mana terjadi kaum Nabi Syuaib ini. Jadi orang yang baik justru dianggap salah. Kalau nggak kayak gini, kita kapan butuh ngarap gaji aja. Ada yang berkata seperti itu. Nah kemudian Nabi Syuaib ini tidak bosan mengingatkan, terus didakwahkannya di pasar itu. Wala tangkusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Jangan kamu kurangi takaran dan timbangan. Jadi ini bagi yang dagang online juga nih, jangan kurangi. Kadang saya pernah ini loh kejadiannya, kan kita lihat di IG ada yang jual kacamata, mungkin kaum muslimat tahu. Ada 3 dia tuh, ada warna hitam, warna kuning, terus warna apa, pokoknya nggak silau lah malam. Wah, saya beli tuh. lihat apanya kan, iklannya kan bagus tuh kan. Wah. Yang pas sudah datang rupa kacamata anak-anak tuh memang 3 juga, tapi kacamata yang anak-anak di bau tuh bau karet ya. Aduh, memang jadi yang dagang online pasti orang sering kena nih, baju yang ditampilkan keren kan. Pas sampai rupanya tidak sesuai. Yang merasakan ini pasti tahulah, yang udah pernah kena ya beli barang online. Yang jujur banyak juga, kalau yang jujur pasti terpercaya dia jadinya. Berulang-ulang orang pesan sama dia. Jangan kurangi takaran, jangan kurangi timbangan. Kita jualan lontong dari awal misalnya ukurannya seberapa ya, tetap ini karena udah rame dikuranginnya lontong ya. Gimana orang mau beli, malas orang, pas orang lapar rubah sedikit. Nah di Pekanbaru ini banyak yang bagus jualannya. Dia buat jualan mie ayam jumbo. Nah itu benar-benar jumbo isinya, betul-betul banyak, dan itu dipertahankan dari dulu. Orang mau sisa makannya kan nanti bisa dikasih kucing. Pokoknya orang belanja makan porsinya memang gede. Ada lagi yang udah paketan gitu, kita makan 22.000, udah langsung sama TS-nya tuh gelas yang jahat itu ya. Saya bilang jahat karena besar tehnya. Akhirnya orang rame orang jadinya. Tapi kalau kelemahan makan prasmanan, kadang orang bingung, jadi makanya sering nggak laku itu makanan prasmanan itu. Ngambilnya dikit, harganya gede. Dan hampir merata di Pekanbaru ini pada mau tutup tuh. Ada yang bertahan satu-satu lagi. Orang lebih mending ini makan paket, isinya ini, tambah ini sekian. Nah, jadi orang tidak merasa dirugikan. Nah, jadi pokoknya jangan kurangi takaran timbangan. Setelah itu apa kata Nabi Syuaib alaihissalam? Karena aku melihat kalian ini sesungguhnya dalam keadaan baik. Maksud keadaan baik itu kalian kan tidak dalam keadaan susah. Kecuali kalian miskin, kemudian akhirnya kalian nipu, walaupun itu tidak dibenarkan, tapi masih mending. Ini kalian udah kaya, kehidupan kalian bagus, tapi kalian masih senang nipu. Wah, yang ini paling banyak nih sekarang nih. Udah kaya, masih nipu juga lagi. Betul kan? Nah, saya yakin jawabannya betul. Oh ya, Syanu. Udah kebayang gitu tuh. Udah kaya nipu. Nah, kaum Nabi Syuaib nih. Nah, jadi kalau yang buat kelakuan seperti ini udah kaya, masih juga dapat uang dari cara bohong, berarti dia kaum Nabi Syuaib yang durhaka. Kemudian Allah sudah katakan, "Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith."
Tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Ini udah dikasih tahu oleh Allah dalam surah Al-Maidah 100. Nggak akan pernah sama yang buruk sama yang baik. Walaupun yang buruk ini banyak hasilnya. Kadang apa tidak terpengaruh kita dengan yang buruk-buruk. Kita ambillah orang kenapa kok betah bisnis narkoba. Karena yang dia jelas sama habis. Barang itu jelas habis dibeli orang. Untungnya gede dan pasti dibeli orang. Kan bentuknya menarik hati. Orang yang tidak tahan miskin, dia pilih jalan seperti ini. Aku udah bosan nih miskin. Disangkanya itu baik baginya. Pesugihan lah misalnya. Dia bermain, ada rundingan dengan jin. Dia dapat uang banyak, tetapi keberkahannya tidak ada. Kadang syaratnya lebih parah lagi kan. Anaknya akhirnya mati, yang dijadikan tumbal. Nggak ada yang gratis di dunia jin. Pokoknya main yang salah, akan salah pula jadinya. Walaupun itu menarik hati kita. Kayak riba kan enak tuh. Orang nggak bayar, dendanya aja kita dapat. Bentuknya menarik, tapi menyusahkan. Saya yakin siapapun yang makan riba dia ngerasain lah, pasti risau hidupnya. Dia dapat untung, tapi dia risau hatinya. Jadi walaupun menarik hati, yang buruk itu lebih baik jangan dilakukan. Kemarin saya baru lihat tuh ada tayangan. Kadang dia ada bentuk-bentuk koperasi dia kan, jalan-jalan dia ke kampung-kampung, ke rakyat kecil mau pinjam 2 juta, nanti bayar sekian, kalaupun nggak bayar nanti bertambah-tambah, hutang kecil jadi gede jadinya kan. Apa jadinya tuh? Ini buruk, tapi masyarakat kita kok mau juga. Ada waktu itu orang kaya, orang kampung sana banyak terikat utang riba sama rentenir. Jadi bapak ini berniat baik lah. Oke lah, panggil RW-nya. Saya bayarin utang-utang masyarakat sini. Tapi tolong jangan diulangin lagi. Udah dibayarin, ngulang balik. Nah, itulah. Masyarakat kita ini kadang susah juga. Supaya kita dapat pemimpin baik, salah satunya adalah jadilah masyarakat yang baik. Baru bisa kita baik dapat pemimpin. Kalau masyarakat baik, insya Allah pemimpin kita akan baik. Jadi jangan nyalahin pemimpin aja dulu. Kita ya masyarakat udah jadi baik belum? Nah itu syaratnya, Allah akan anugerahkan pemimpin yang baik untuk masyarakat yang baik. Artinya masyarakat nih tolonglah jadi baik dulu lah. Jadi kita jadi baik. Apa jawaban mereka ketika dinasihati oleh Nabi Syuaib? Ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an tanruka anatruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasha'u innaka la antal halimur rasyid. Hai Syuaib, apakah agama kamu ini menyuruh kamu agar meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kendaki dengan harta kami? Kok lancang betul kau nih Syuaib. Berani kau melarang apa yang disembah bapak kami. Padahal kaum Lut itu dekat. Tapi mereka ini memang bebal. Jadi kalau kita yang seperti ini, udah jelas udah lihat pelajaran tuh, tengok orang melakukan itu akibatnya jadinya kan. Kalau kau jahat, kau ngambil uang orang, nah tuh digebukin orang. Kan udah nampak contoh, tapi kok masih ada juga orang yang mau melakukannya. Nah mereka katakan, ini harta kami, suka-suka kami, apa urusannya dengan mulut? Kau ini memang orang yang penyantun dan berakal, Syuaib, Nabi Syuaib ya. Kau ini memang orang yang penyantun dan berakal, dihina, direndahkan. Kayak kita lah ngomong ya pandai kau ya, pandai, padahal dia dianggap salah gitu. Yo kau ini memang betul-betul pandai Syuaib, kau ini hebat. Bisa lah kau melarang-larang kami, ini harta kami, kenapa kau yang ikut campur? Nabi Syuaib ngomong ke orang tuh, kalian lihatlah, apa yang aku larang sama kalian, aku melakukannya kan? Enggak kan? Aku tidak melakukannya. Aku larang kalian curang, aku tidak melakukannya. Aku larang kalian nakut-nakutin orang di jalan, malak-malak orang, aku kan memang tidak melakukannya. Udah dikasih teladan. Artinya, kita itu berikan teladan yang baik dulu. Jangan asal ngelarang orang, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, sementara kita melakukannya. Kita main HP, larangan kamu jangan main HP. Kita tuh main HP.
Jadi kita tuh nggak bisa memberikan teladan. Kalian kalau masuk rumah tuh ngucapin salam, sementara kita sendiri nggak ada yang nyontohin masuk pakai assalamualaikum. Nabi Shu'aib ngajarin, kasih dulu teladan dari kita. Misal orang tua nih, contohin dulu sama kita. Kita nyuruh anak kita jujur nggak? Kita nyuruh anak kita bersih nggak? Ini anak disuruh mandi, mandi, dia nggak mandi. Anak disuruh sholat, dia nggak sholat. Suruh ngaji, dia nggak ngaji. Nih, kata Rasulullah SAW, nanti di akhirat ada seseorang itu didatangkan pada hari kiamat, dilemparkan ke dalam neraka hingga isi perutnya terburai keluar, kemudian dia berputar-putar mengitari seperti berputarnya keledai mengitari kotorannya. Kalau keledai kan itu kotorannya itu sering dia muter-muter di kotorannya. Lalu para penghuni neraka berkumpul bertanya, "Hei fulan, dulu kan kau yang ngajak kami kepada kebaikan, kok masuk neraka kau?" Kata orang ini, "Benar, memang dulu aku menyuruh berbuat kebaikan, tapi aku nggak melakukannya." Misal kami ini ustaz, sabar, katanya kita nggak penyabar. Ibu-ibu, bapak-bapak, rajinlah puasa sunat, padahal dia nggak puasa sunat. Rajinlah sholat tahajud, padahal dia nggak tahajud. Rajinlah sedekah, padahal dia pelit. Nih tengok tuh hukumannya nanti di neraka. Aku suka menyampaikan kebaikan, tapi aku tidak melakukannya. Aku juga suka mencegah perbuatan mungkar, tapi aku justru ngerjakannya. Nah, datang kan orang kan ada juga adistat, kita penting kita sampaikan yang baik itu, walaupun kita belum bisa melakukannya. Itu untuk orang yang memang dia nyesal kok melakukan perbuatan salah itu. Tapi dia nggak kor-kor seolah-olah dia bersih. Kan yang salah itu apa? Dia nganggap kayak dia tuh nggak melakukan kejahatan, padahal dia melakukannya. Itu yang dilarang. Tapi kalau ada orang, udahlah aku tahu nih salah, aku belum meninggal, sama-sama lah kita ini, nggak usah lah kalian buat lagi. Aku memang bukan orang baik nih, tapi aku tahu ini nggak bagus untuk kita. Nah, itu oke lah, masih ada rasa penyesalan lah dia melakukannya. Kemudian apa kata orang-orang kampung Nabi Shu'aib ini kepada Nabi Shu'aib? Oh, Nabi Shu'aib ngasih ini dulu. Udahlah, kalau kalian itu wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah. Jadi, masih dikasih Nabi Shu'aib, udah kalian hentikan ini, kalian hentikan kelakuan kalian ya. Kalian mohon ampun kepada Allah, bertobat kalian ke Allah, selesai masalah kalian. Justru apa kata mereka? Ya Shu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa. Shu'aib, kami ini enggak ngerti sama kau ini lagi nih. Dan lagi pula ya, kau tuh di kalangan kami itu enggak ada wibawanya. Gimana kami mau mendengarkan kalian? Pelajaran nih, kita jangan pernah memandang siapa yang berbicara, tapi apa yang dia bicarakan itu kalau mengandung kebenaran, jangan dilihat statusnya, siapa betul kau ngomong seperti ini, nggak boleh. Jangan pernah kita seperti kaum Nabi Shu'aib. Kalau memang benar yang disampaikan orang, walaupun siapapun dia, jangan kita nggak remeh. Kau beranilah ngomong siapa betul kau di sini. Itu yang nggak boleh. Kalau memang benar ya udah terima. Apalagi kata mereka, walau la rohtuka la rojamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Kalau tidak karena keluargamu, Nabi Shu'aib, kami rajam kau nih. Kamu pun bukan orang yang berwibawa di sisi kami. Kami masih mandang keluarga kau aja nih Shu'aib. Kalau nak mandang keluarga kau, udah kami ajar kau. Maka kata Nabi Shu'aib, jadi kalian lebih memandang keluargaku daripada Allah. Luar biasa jahat kalian nih. Kalian lebih memandang keluargaku daripada Allah. Apa kata Nabi Shu'aib? Ya kaum, wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu sekarang. Karena udah berkali-kali dinasihati, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang dia akan ditimpa azab dan dihinakan, dan siapa yang berdusta di antara kita. Jadi Nabi Shu'aib udah berkali-kali disampaikan, kalian tidak mau juga. Apa kata Allah? Rabbuna kulla syai'in ilman 'ala Allahi wa tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin.
Pengetahuan Allah kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal, kata Nabi Syuaib. Ya Tuhan kami, sekarang ini berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan adil, dan Engkau pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Udah disampaikan berkali-kali, ada batas. Diserahkan lagi kepada Allah. Apa kata kaum Nabi Syuaib setelah Nabi Syuaib berdoa ini? Malah dihasutnya orang dalam surah Al-A'raf 99:1. Kalian kalau ngikut Syuaib, rugi kalian. Dia nggak ada apa-apanya. Kalau kalian ikut kami bisa menanggung ekonomi kalian. Kemiskinan dekat kepada kekufuran. Jadi bagi kita yang kurang harta, kuatkan dekat kepada Allah. Jangan terpancing oleh orang-orang kaya yang jahat, yang akhirnya membuat kalian berpaling dari Allah. Biarlah kita susah di dunia, ingat, yang pertama kali besok yang banyak masuk surga adalah orang-orang miskin, karena mereka tidak banyak hisab. Tersiksa di dunia mencari dengan cara yang halal, itu jauh lebih baik daripada kita akhirnya berjalan dengan jalan yang salah, kemudian di saat salah itu kita diambil oleh Allah, rugi kita dunia akhirat jadinya. Yang miskin, yang kekurangan harta, teruslah berjuang. Apapun pekerjaan lakukan asal halal. Jangan mau untuk melakukan hal-hal yang salah. Jadi dihasut nih oleh orang-orang kaya. Makanya kaum Nabi Syuaib itu hanya sedikit pengikutnya. Jadi apa dikasih Allah? Cuaca panas 7 hari berturut-turut. Dan cuaca panas, saking panasnya air pun mengering. Nah, di hari ke-8 fa'aqadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat berkelimpangan. Jadi di hari ke-8 itu sebelum gempa itu dikasih dulu awan di atasnya. Nah, ketika melihat awan itu disangka, wah ini bakal hujan. Nah, rupanya itu pertanda gempa mau datang. Jadi salah satu penyebab gempa bumi karena sudah banyak orang yang curang di atasnya. Sudah banyak orang yang suka nakut-nakutin orang di jalan. Makanya Allah turunkan gempa. Maka Nabi Syuaib meninggalkan mereka sebelum kejadian dan berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, dan aku sama sekali tidak akan bersedih terhadap kalian.